memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum lanjut, Ibu mulai absen dulu ya dari kelas 4-nya dulu ini. Dari kelas 4, Ibu cek dulu ya. Arika, Atika, oke, kelas 4 tadi semua bagus. Untuk kelas 5-nya dicek juga. Oke, kelas 5 juga ada semua ya. Baik. Untuk Arika, apakah sudah sarapan? Oh, bagus, sudah. Yang lain sudah sarapan? Oke, bagus ya. Jadi udah semangat kan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, baik, kalau begitu senang sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu akan memberitahukan kompetensi pelajaran yang akan kita kembangkan pada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu, peserta didik diharapkan dapat memahami sistem pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Kemudian, memahami pentingnya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru, mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Dan yang terakhir, dapat mendeskripsikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Di sini Ibu ada memegang sebuah struktur. Ada 3 struktur di sini, nampak? Nah, dijelaskan dulu dari susunan organisasi tata kerja pemerintahan desa. Oke, bagus. Yang pertama ini susunannya ada kepala desa, kemudian sekretaris desa, di bawah sekretaris desa ada kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan perencanaan. Kemudian ada di bawahnya lagi kepala seksi pelayanan, seksi kesejahteraan dan seksi pemerintahan. Kemudian di bawahnya lagi ada kepala dusun, kepala dusun 1, dusun 2. Nah, ada berapa dusun di desa itu? Misalnya sini ada 3, berarti kepala desanya, kepala dusunnya ada 1, 2 dan 3. Oke. Ini tadi struktur apa? Pemerintahan desa. Kemudian di bawahnya nih, nampak kan? Nampak kan? Nah, ini di bawahnya lagi ada struktur organisasi pemerintah kecamatan. Oke. Yang pertama ada apa? Camat. Kemudian di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional. Ada sekretarisnya, di bawah sekretaris ada kasubag perencanaan, kasubag keuangan. Baru di bawahnya ada kasih ya, ada kasih pelayanan publik, kasih ketentraman dan ketertiban, kemudian kasih pemerintah, kasih kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir kasih pemberdayaan masyarakat. Oke? Dari gambar saja sudah nampak berbeda kan? Struktur organisasi desa dan struktur apa? Organisasi kecamatan. Oke? Baru gambar yang berikutnya. Nah, ini agak besar ya, nampak ya? Nampak kan? Oke. Ini adalah benar, struktur organisasi pemerintahan daerah atau kabupaten ya. Yang pertama itu ada DPRD, kemudian wali kota. Di atas di bawah wali kota ada apa? Iya, bagus, ada wakil wali kota. Kemudian ada sekretaris daerahnya, baru ada staf-staf ahlinya ya. Di bawah sekretaris ada apa? Sekretaris daerah ada apa, Bu? Nah, ada apa ini? Dinas daerah, badan daerah, sekretaris dewan, inspektor dewan, baru di bawahnya lagi ada UPTD dan di bawahnya kecamatan. Oke? Dari ketiga gambar ini ya, sudah dapat dilihat kan mana perbedaannya? Yang kepala struktur pemerintahan desa yang mana? Iya, bagus, yang atas. Kemudian kecamatan, oke, bagus, yang bawah. Dan terakhir kabupaten ya atau daerah. Oke. Nah, sebelum lanjut lagi anak-anak ibu, sebelumnya kita sudah belajar tentang pelajaran pemerintahan ya, dasar-dasar pemerintahan. Kita pelajari pada hari apa kemarin? Hari Rabu minggu lalu. Oke. Tapi Rabu minggu lalu hanya di kelas 5 saja ya ibu masuk. Oke, nggak apa-apa. Sekarang materi hari ini dan kemarin itu saling keterkaitan. Apa Bu keterkaitannya? Oke, pelajaran hari ini dan kemarin itu tentang pemerintahan yang memiliki keterkaitan yang erat. Kenapa begitu Bu? Karena pelajaran kemarin itu membahas tentang dasar-dasar pemerintahan seperti fungsi pemerintahan, struktur pemerintahan, serta apa lagi? Serta pemerintahan yang berlaku. Kemudian, sedangkan pelajaran pada hari ini kita membahas topiknya yang lebih spesifik ya. Misalnya apa Bu? Misalnya pemerintahan di tingkat tadi yang sudah ditunjukkan, di tingkat daerah, di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kemudian isu-isu yang terkait pemerintahan. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Di sebelah sini kelompok 4. Coba sekarang duduknya berpasang-pasangan. Ya. Dan di sebelah sini kelompok kelas 5 ya, kelas 5. Berpasang-pasangan 3 kelompok, 3 orang ya dalam satu kelompoknya. Untuk kelas 4 2 orang. Untuk kelas 5 3 orang. Oke, kelas 4 sudah berpasang-pasangan duduknya. Oke, dari kelas 4 dulu ya. Ibu kasih pertanyaan. Pertanyaannya itu, mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Oke, ulang sekali lagi. Mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Oke, sekarang kalian diskusikan ya untuk yang kelas 4-nya. Di sini kelas 5-nya. Lah ya, pertanyaannya dikasih. Sini 3 orang kan? Oke, bagus. Pertanyaannya, mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Tepat? Oke, sekali lagi. Mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Oke, sekarang ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi cukup. Oke, 5 menit ya. Setelah 5 menit nanti ibu akan menanyakan jawaban dari masing-masing pasangan dan kelompoknya. Oke, silakan. Oke, nah ibu sudah siap?
Sudah selesai diskusinya. Oke, dari kelas 4 dulu. Coba dari kelompok Alika. Ya, bagus ya. Pertanyaan kemudian kelompok pasangan si Aska. Oke, bagus. Nah, jawabannya bagus ya. Jadi kita simpulkan. Tadi pertanyaannya, mengapa diperlukan lembaga pemerintahan desa dan kecamatan dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara? Oke, jawabannya tadi bagus-bagus. Berarti kita ibu simpulkan ya. Lembaga pemerintahan desa dan kecamatan itu adalah garda terdepan dalam apa? Dalam mewujudkan tujuan hidup kita yang bermasyarakat dan bernegara. Kemudian itu yaitu kesejahteraan, kemajuan, juga keadilan bagi semua warga masyarakat. Oke, kelas 4 bagus ya. Dan satu semua jawabnya. Oke, sekarang kelas 5 ibu mengetahui jawabannya. Tadi pertanyaannya, mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Oke, dari kelompok trio si Andi dulu. Oke, mantap, bagus jawabannya. Kemudian kelompok trio si apa? Ya, bagus ya. Lagi ibu mau satu kelompok trio dari si Hauja. Oke, bagus. Oke, pertanyaannya dan jawabannya sudah bagus ya. Bagus jawabannya. Nah, jadi ibu simpulkan dari jawaban tadi, mengapa diperlukan NKRI sebagai wadah kehidupan berbangsa Indonesia? Disimpulkan. NKRI apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa sangat penting sebagai wadah kehidupan berbangsa? Karena ia menjadi apa? Menjadi tempat yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Oke, suku, atau misalnya ya suku, agama dan budaya yang beragam di mana? Di Indonesia. Kemudian NKRI juga menjamin keamanan, persatuan dan juga kesejahteraan seluruh apa? Bangsa. Oke, bagus ya. Paten-paten, mantap-mantap ya. Kelompok 4 dan kelas 4 dan kelas 5 ya, meskipun digabung tapi tetap fokus dan bagus, keren lah. Kemudian kita lanjut ya, dari kelas 4 dulu. Ibu mau per orang ya, ibu kasih tugas kalian buat karangan tentang kewajibanku sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Ibu ulang sekali lagi di kelas 4, buat karangan tentang kewajibanku sebagai warga negara di lingkungan desa dan kecamatan. Oke, bisa ya. Dan untuk kelas 5, nah untuk kelas 5 nya nih, ibu mau masing-masing, kembali lagi ke ibu masing-masing ya. Oke, kelas 4 juga. Oke, sekarang ibu mau masing-masing menuliskan pentingnya NKRI di atas tumpah darah Indonesia. Oke, sekali lagi ya. Ibu mau dari kelas 5 perorangan menuliskan pentingnya NKRI di atas tumpah darah Indonesia. Oke, silakan. Berapa waktunya? 5 menit lagi? Cukup? Oke, ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya. Dari kelas 4 tadi membuat karangan kewajibanku sebagai warga negara di lingkungan desa dan lingkungan kecamatan. Silakan dikumpul kalau sudah selesai. Sudah selesai kan? Oke, silakan dikumpul. Nah, untuk kelas 5 sudah selesai semuanya? Oke, silakan kumpulkan di sebelah sini tentang tulisannya tadi ya, tentang pentingnya NKRI. Ayo. Oke. Nah, baik, selanjutnya untuk kelas, oke, baik anak-anak ibu kelas 4 dan kelas 5 ya, ini karena kalian digabung. Jadi, ibu mau kita bermain peran. Oke, kita bermain peran aku dan sahabatku, mau? Mau, oke. Nah, sekarang dari kelas 4 dan kelas 5 ya, mencari 5 teman, tapi ibu nggak mau dari kelas 4 5, dari kelas 5 ibu nggak mau. Kalian harus mencari 5 teman. Dari kelas 4 2 orang, misalnya dari kelas 5 3 orang. Oke, jadi 5 orang harus bercampur, tidak boleh kelas 4 aja, kelas 5 aja. Oke, silakan. Nah, baik, sekarang ibu mau dapat kali tadi 5 temannya. Oke, dari kelompok ya didapat. Sekarang ibu mau kalian berkomunikasi, saling cerita dan membuat catatan singkat tentang yang pertama, nama, kemudian tanggal lahir, kemudian dibesarkan di mana, kemudian kehidupan keluarganya, dan yang terakhir kebudayaan lingkungannya. Oke, paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Nah, oke, sudah selesai semua. Nah, ibu mau dari perwakilan aja ya, dari kelompok 1. Oke, silakan ceritakan tentang teman barunya secara lisan, kemudian dibantu dengan dialog yang udah ditulis tadi dengan judul sahabat yang baru. Oke, silakan maju ke depan. Oke, bagus ya. Sekarang ibu mau dari kelompok 2, silakan. Ya, kelompok 2 juga bagus. Terakhir kelompok 3, yo, jangan kalah. Oke, bagus semua ya. Kasih tepuk tangannya semua. Oke, anak ibu ada pertanyaan untuk kelas 4. Nah, untuk kelas 4 ibu tunjuk salah satu ya, untuk si Arfa. Oke, Arfa. Pertanyaannya, apa yang terjadi bila tidak ada pemerintahan desa dan kecamatan? Tidak beraturan, ya. Sekarang Alika. Oke, si siapa? Lupa itu namanya, si Andin. Oke, baik. Pertanyaannya tadi, apa yang terjadi bila tidak ada pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan? Oke, itu perjelas ya. Jika tidak ada pemerintahan desa dan kecamatan, maka yang terjadi adalah ketidakstabilan dan kesulitan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian desa dan kecamatan berperan penting dalam memberikan apa? Pelayanan publik, menjalankan pembangunan dan mengelola potensi wilayah. Kemudian gantian, untuk kelas 5 nih, untuk kelas 5. Ibu mau si Ajana. Oke, Ajana. Apa yang akan terjadi bila NKRI diubah menjadi Kerajaan Indonesia Raya? Ayo. Saya. Oke, selanjutnya ibu mau si Alika. Oke, baru satu orang lagi ibu mau yang jawab. Si Naufal. Oke, Naufal. Oke, bagus ya pertanyaannya, tapi ibu perjelas lagi ya, ibu tambahkan lagi. Nah, oke. Apa yang terjadi bila NKRI diubah menjadi Kerajaan Indonesia Raya? Nah, oke. Kemudian untuk kelas 4 dan kelas 5, nah ini ibu ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan katakan ya untuk kelas 4 dan kelas 5. Pertanyaannya ini, apa yang seyogyanya kita lakukan sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan pemerintah? Saya lagi ulang. Apa yang seyogyanya kita lakukan sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan pemerintah? Oke, silakan. Oke, silakan Dimas.
Dimas dari kelas 4 ya, bagus. Jangan lupa kelas 5-nya. Oke, bagus jawabannya ya. Sekarang ada lagi yang mau menjawab? Oke. Siapa namanya? Ibu lupa. Dimas sebelah tadi. Oh, Jahrul, oke Jahrul. Ya, bagus lagi nih. Tadi dari kelas 4, laki-laki sekarang kelas 5. Oke, perempuan kelas satu lagi yang bisa menjawab yang tadi. Oke, Andi lagi dari kelas 5 ya. Oke, bagus Pak jawabannya. Nah, diperjelas lagi ya. Sebagai warga negara, kita setidaknya aktif dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan apa? Pemerintahan yang berperan ada caranya ya, ada beberapa caranya. Di antaranya adalah dengan mematuhi apa? Peraturan dan juga hukum, terus membayar pajak, berpartisipasi dalam pemilu, menjaga ketertiban serta keamanan. Kemudian kita juga dapat berperan aktif ya dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, menghormati HAM, hak asasi manusia dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke, anak Ibu. Untuk itu selesailah pembelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya kita buat kesimpulan. Ada yang mau kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Ayo silakan. Ada yang bisa? Yura, ayo Yura, silakan dari kelas 4. Oke, bagus ya. Ada kesimpulannya yang mau kesimpulan? Ya, Andin silakan Andin. Oke, bagus. Nah, oke, Ibu simpulkan ya. Nah, tegaskan sekali lagi bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia merupakan apa? Suatu keniscayaan. Kenapa, Bu? Karena itu setiap warga negara harus menjalankan apa? Menjalankan hak dan kewajibannya sesuai norma, sesuai aturan dan juga moral yang ada di mana? Di Indonesia, di negara kita ini. Oke. Baik, selesai ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum istirahat ya. Oke, sebelum istirahat kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa kembali ya. Oke, silakan. Ibu mau dari si Alfa kelas 5. Silakan apa doa? Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan Ibu dalam mengajar atau kurang menyampaikan materi, Ibu mohon maaf ya, dan kepada Allah Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh istirahat.